Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini gue akan kembali membahas tentang Light Novel Otome Game volume yang keempat. Dan dalam part yang terakhir ini, cerita pun lebih berfokus kepada Leon yang akan mengunjungi keluarga Raoul selaku musuh utama atau antagonis utama dalam game kedua kali ini. Gimana keseruannya? Mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Pada part sebelumnya, kita sudah tahu kalau Leon itu berhasil mengalahkan Pierce dengan telak saat duel. Pierce juga sangat kesal karena ia bisa dipermalukan oleh Leon di depan banyak orang. Ia pun mulai mengabaikan semua dokter yang mengelilinginya dan luka yang ia derita. Bahkan saat itu, Pierce itu nggak sengaja menggunakan kekuatan pohon sucinya untuk membalas Leon. Tapi sayangnya hal itu tidak bisa dilakukan karena peraturan dari duel ini adalah Pierce dilarang untuk menggunakan kekuatan suci. Jadi pohon suci pun marah kepada Pierce lalu merenggut lambang suci yang ada di tangannya. Alhasil kini Pierce pun tidak memiliki berkah pohon suci lagi. Dan lambang berkah pohon suci itu berpindah ke tangan Leon. Melihat berkah pohon suci itu telah tiada, Pierce pun menangis sejadi-jadinya. Ia tidak menyangka kesialan ini akan menimpanya. Ia pun hanya bisa tertunduk dengan wajah yang kusut seperti badut. Di sini, Narcis dan Louis pun turun ke arena untuk memeriksa keadaan. Mereka juga memberitahu Pierce kalau saat ini Einhorn, kapal yang Pierce curi dari Leon itu, sedang mengamuk di kediaman keluarga Pierce. Dan para kesatria Alzur bilang kalau anak buah Pierce itu mengendalikan Einhorn untuk menyerang kediaman keluarganya itu, agar Pierce bisa menjadi kepala keluarga yang baru. Sontak Pierce pun langsung membantah hal itu dan menuduh Leon habis-habisan. Tapi karena semua kejahatan yang dilakukan oleh Pierce, maka tidak ada orang yang percaya lagi kepada kata-kata Pierce. Ya padahal kita tahu sendirilah kalau Einhorn itu sengaja dikendalikan oleh Luxon untuk menghancurkan kediaman Pierce. Tapi di sini Leon memang licik banget sih. Rencananya untuk menjebak Pierce itu ya begitu licik. Namun balik lagi, itu adalah hal yang pantas didapatkan oleh Pierce karena kelakuannya. Di sini Pierce pun hanya bisa merengek dan mengatakan, "Seseorang, tolonglah aku." Tapi lagi-lagi, tidak ada yang mau mendengarkan kata-kata dari Pierce. Lalu Pierce pun menatap Leon dan berkata, "Kenapa kau begitu kejam kepadaku?" Mendengar hal itu, Leon pun langsung menjawab, ini disebabkan karena Pierce mencoba berurusan dengan dirinya dan mencelakai orang-orang dari kerajaannya. Aku tidak akan bertindak sejauh ini jika kau tidak sombong kepadaku, tapi kau benar-benar salah orang untuk diajak berkelahi. Lalu, Leon pun tersenyum lebar dan berkata, "Pierce, kau adalah badut yang sangat luar biasa." Wajah Pierce pun langsung tertunduk ketika mendengar Leon mengatakan hal itu kepada dirinya. Ia pun hanya bisa menunduk di hadapan Leon, mengingat betapa dipermalukan dirinya dalam arena itu. Setelah itu, Louis pun mendekati Leon dan berkata kalau Leon itu adalah anak yang sangat nakal. Bahkan kenakalan Leon itu jauh melebihi ekspektasi dari Louis. Mendengar hal itu, Leon pun hanya bisa mengiyakannya. Tapi Louis pun berkata lagi, kalau bisakah Leon itu menghentikan Einhorn? Karena memang, jika tidak dihentikan maka rumah dari keluarga Pierce itu akan hancur berantakan. Bahkan para kapal perang dari Alzur saja tidak bisa menghentikan kapal yang tengah menggila itu. Di sini, Leon pun hanya bisa ngebatin, kalau Luxon itu memang benar-benar benci sama manusia era baru ya. Mungkin saja kalau Leon tidak berniat untuk menghentikannya sekarang, maka negara Alzur ini, yang sangat terkenal dengan pertahanan yang tidak tertembus, akan rata dalam satu hari. Kemudian, Leon pun berkata kalau ia akan mencoba menghentikan kapal itu. Lalu Leon pun melihat ke arah Arrogance yang masih dihiasi duri runcing dari Pierce. Tapi dia tidak punya pilihan lain untuk menaiki armor itu sekarang. Panel cerita pun berpindah ke langit wilayah Fivefield, di mana ini adalah wilayah dari keluarga Pierce. Saat itu, armada keluarga mereka tidak bisa menyerang Einhorn, bahkan tidak ada serangan dari armada mereka yang bisa menyentuh Einhorn. Kapten armada pun hanya bisa menatap pasrah Einhorn, bahkan ia pun memaki-maki Pierce yang telah membuat masalah untuk keluarga ini. Kapten itu terus memerintahkan armadanya untuk menghentikan Einhorn apapun yang terjadi. Walaupun armada mereka satu persatu telah ditembak jatuh oleh Einhorn. Namun tiba-tiba saja ada sebuah pesan yang masuk dari transmisi mereka. Di sini ada pesan dari perwakilan keluarga Raoul, yaitu Louis kalau armada perang keluarga Fivefield harus berhenti menyerang terlebih dahulu.
karena ada perwakilan yang akan menghentikan kapal itu dalam beberapa menit. Mendengarkan hal itu, Kapten Armada keluarga Five-Wheel pun menyetujuinya. Tapi ia pun mengatakan ini sudah terlambat. Walaupun kapal itu bisa dihentikan, namun armada mereka telah kalah telak karena tidak bisa menjatuhkan satu kapal dari kerajaan Holford. Lalu Leon pun mendatangi Einhorn dengan arogans. Kemudian Leon pun langsung didatangi oleh Luxon yang memang sudah menunggunya di geladak kapal. Di sini Luxon pun sangat menyayangkan karena jika saja Leon itu memberi waktu 5 menit lagi, maka ia pasti sudah meratakan wilayah dari Five-Wheel ini. Mendengar hal itu, Leon pun hanya bisa menatap drone yang menjadi familiarnya ini dengan tatapan yang sangat pasrah. Leon tak menyangka kalau Luxon itu benar-benar membenci manusia era baru. Mungkin saja jika Leon tidak memiliki darah dari manusia era lama, maka bisa saja Luxon itu tidak mau mengakuinya sebagai tuannya dan malah membunuhnya. Tapi terlepas dari itu semua, ini adalah balasan yang pantas kepada Pierce dan keluarganya yang seenaknya bertindak kepada orang lain. Ya, kita tahu sendirilah, Mary itu sudah memberikan surat protes karena kelakuannya Pierce. Namun, karena perlindungan dari keluarganya, kasus Pierce itu tidak dilihat oleh para petinggi Ulster lainnya. Lalu Leon pun langsung melihat ke sekeliling kapal itu. Banyak sekali botol minuman keras yang berserakan di sana. Ia pun merasa ingin menghajar Pierce sekali lagi karena telah mengotori kapalnya itu. Kemudian ia pun melihat anak buah Pierce yang diikat oleh Luxon. Di sini awalnya anak buah Pierce itu masih bersikap tidak sopan kepada Leon. Tapi ketika Leon mengatakan kalau ia telah mengalahkan Pierce dan menodongkan shotgun ke arah mereka, disitulah anak buah Pierce tidak bisa berbicara lagi dan hanya memohon ampun kepada Leon. Panel cerita pun berpindah ke mansionnya Mary. Di sini keadaan Noel Chan sedang tidak baik-baik saja karena ia tidak bisa memakan apapun lagi. Kemungkinan juga umur dari anjing itu sudah tidak lama lagi. Jadi Leon pun berinisiatif untuk meminta Mary pergi ke rumah sakit untuk memberikan sihir penyembuhan kepada Jan. Ya, walaupun Mary itu terlihat seperti orang yang tidak kompeten, tapi Mary itu adalah penyembuh yang sangat ahli. Di sini Leon pun berharap kalau setidaknya Jan itu dapat melihat Noel Chan untuk terakhir kalinya. Lalu Leon pun pergi keluar ruangan itu dan membiarkan Noel untuk menjaga Noel Chan. Benar saja, tak lama kemudian Jan pun langsung bertemu dengan Noel Chan. Di sini Jan pun menangis sejadi-jadinya karena ia merasa bersalah karena menganggap dirinya telah menelantarkan anjing kesayangannya itu. Melihat momen sedih itu, Noel pun tidak bisa ikut campur lagi dan lebih memilih untuk meninggalkan Jan untuk berdua bersama anjing kesayangannya itu. Sementara itu, Leon, Mary, dan Luxon pun sedang berdiskusi mengenai banyak hal. Di sini hal pertama yang mereka bahas adalah mengenai nasib dari Pierce. Ternyata semua kejahatan Pierce itu telah terbongkar, termasuk juga mengenai kasus perdagangan orb ilegal yang dilakukan oleh Pierce dan anak buahnya. Namun Leon itu berkata, kalau Pierce itu tidak mungkin dihukum mati, paling tidak ia akan diasingkan oleh keluarganya. Lalu, pembahasan mereka pun berlanjut mengenai siapakah tokoh utama dalam game kedua ini. Di sini memang Layla itu telah memiliki target penaklukan, yaitu Emil. Tapi Noel memiliki kekuatan pendeta yang mengindikasikan kalau dia adalah keturunan pendeta. Jadi kemungkinan besar kalau Noel lah yang menjadi kandidat utama untuk menjadi karakter utama dalam game kedua ini. Itulah hipotesis dari diskusi mereka pada saat itu. Namun tak beberapa lama, Noel dan Jan pun datang sambil menangis. Jadi itu artinya sang anjing Noel Chan telah tiada saat itu. Leon pun ikut bersedih mengenai hal itu, karena bagaimanapun juga ia pernah merawat anjing itu. Lalu Jan pun berterima kasih kepada Leon, karena ia telah merawat Noel Chan selama Jan masih koma di rumah sakit. Bahkan, Leon juga telah membantunya untuk menyembuhkan Jan agar ia bisa bertemu dengan Noel Chan di saat terakhir dari anjing itu. Jadi di sini Jan pun benar-benar berhutang kepada Leon. Jan juga berkata kalau ia akan membalas kebaikan dari Leon suatu hari nanti. Lalu panel cerita pun berpindah ke karakter Louis dan ayahnya yang bernama Albert. Di sini nampaknya desas-desus Louis yang sering membantu Leon itu sampai ke telinga ayahnya. Albert pun langsung menasihati Louis agar dirinya tidak terlibat dengan Leon lebih jauh lagi. Ia juga berkata kalau adiknya Louis itu sudah lama tiada, jadi jangan sampai Louis menganggap Leon itu sebagai adiknya. Namun di sini Louis pun berkata kalau ia tahu
Tapi Albert akan sangat terkejut ketika ia bertemu langsung dengan Leon. Karena tidak mau berdebat dengan putrinya, jadi Albert pun memperbolehkan putrinya itu untuk pergi. Setelah kepergian Louis, Albert pun membuka laci mejanya. Di sana terdapat foto anak laki-laki berumur 5 tahun. Dia adalah Leon Sarah Rawls, anak kedua sekaligus adik laki-laki dari Louis yang sudah lama tiada. Ia memiliki rambut berwarna hitam yang khas dan wajah oriental. Itu adalah wajah dan warna rambut yang sangat langka dalam dunia ini. Tapi sayangnya, anak itu telah tiada saat ini. Lalu dengan nada yang sedih, Albert pun berkata, "Leon, seandainya kau masih hidup, maka Louis tidak akan menderita seperti ini." Panel cerita pun berpindah ke ruangan diskusi antara Leon dan petinggi Alzer. Jadi di sini Leon itu masih menuntut ganti rugi kepada Alzer karena perbuatan Pierce. Dan seperti biasa Leon itu meminta harta. Di sini Leon itu akan tutup mulut dan menganggap insiden ini tidak pernah terjadi jika para petinggi Alzer itu memberikan sejumlah harta kepadanya. Jika para petinggi Alzer itu menolak, maka berita kalau armada Alzer itu tidak bisa menghadapi satu kapal dari kerajaan Holford saja akan tersebar. Dan mungkin kerajaan Holford akan menyerang Alzer dengan kekuatan penuh. Bahkan, bisa saja Alzer itu akan rata bila diserang oleh kerajaan Holford. Setelah mendengarkan pernyataan itu, semua petinggi Alzer pun menjadi terkejut, karena hal itu akan merendahkan martabat negeri Alzer di hadapan Leon. Namun di sini Albert itu terkejut bukan karena permintaan dari Leon, tapi ia sangat terkejut ketika melihat wajah dari Leon. Ia pun bisa membayangkan wajah anaknya yang sudah tiada dalam diri Leon. Baik rambut, raut wajah, mata, ekspresi juga namanya sangat mirip dengan mendiang anaknya. Di sini terjadi dilema dalam hati Albert. Tapi pada akhirnya Albert selaku petinggi paling berpengaruh di Alzer memutuskan untuk menerima permintaan dari Leon. Albert tahu ini bukanlah keputusan yang bijak sebagai petinggi suatu negara. Bahkan semua petinggi yang lain pun meragukan keputusan Albert. Namun ia benar-benar tidak bisa menolak permintaan dari Leon karena alasan pribadinya. Di sini Albert beralibi kalau sepertinya negeri Alzer itu sudah harus sadar diri kalau kekuatan pertahanan mereka telah memudar seiring perkembangan waktu. Dan kekalahan ini bisa menjadi pelajaran kepada mereka untuk membuat armada perang yang lebih kuat lagi, agar negeri ini tidak akan jatuh lagi suatu hari nanti. Untuk sementara alibi itu pun diterima oleh semua orang yang ada di sana. Tapi Leon itu sangat terkejut karena Albert bisa berkata seperti itu. Ya, dari sudut pandang Leon, kan Albert itu selaku kepala keluarga Loud, kan itu musuh utama dari game ini, antagonis utama dari game ini. Namun, ia masih bisa bersikap baik kepada Leon. Padahal sih di sini Albert itu pengen banget ngobrol sama Leon, jadi dia mengorbankan martabatnya sebagai petinggi Alzer itu hanya karena pengen ngobrol sama Leon. Bahkan di sini Albert juga mengambil kesempatan itu untuk mengundang Leon agar makan malam bersama keluarga Raoul. Panel cerita pun berpindah keesokan harinya saat Leon diundang untuk makan malam bersama keluarga Raoul. Di sini, Leon itu tetap waspada karena ia masih belum mempercayai keluarga Raoul. Namun, ia sangat terkejut ketika semua pelayan di sana sangat kaget karena kedatangan dari Leon. Tapi mereka benar-benar bersikap baik kepada Leon. Saat makan malam, Leon itu memaksakan makan sayuran yang rasanya tidak enak bagi dirinya. Di sini Leon itu membuat ekspresi yang menahan rasa pahit, yang kebetulan ekspresi itu sama dengan ekspresi mendiang anak Albert. Sontak, istri dari Albert pun tidak kuasa menahan air matanya dan pergi sementara dari meja makan. Melihat hal itu, Leon pun jadi terkejut dan ia mengira kalau ia sudah melakukan tindakan yang salah. Namun di sini, Louis pun menjelaskan semuanya kepada Leon mengenai mendiang adiknya yang sama persis dengan Leon. Baik itu dari wajah, warna rambut, ekspresi muka, dan sikap Leon yang menahan rasa pahit dari sayuran itu. Mendengar hal itu, Leon pun merasa sangat terkejut. Ia juga merasakan nostalgia dari ingatan yang lain, tapi dia tidak tahu ingatan apakah itu. Namun di sini, Leon pun bertanya kalau bukankah keluarga Raoul ini masih memiliki anak laki-laki angkat yang bernama Sergei. Mendengar hal itu, Albert pun menjelaskan kalau Sergei itu sedang berpetualang saat ini. Karena petualang bukanlah pekerjaan yang dianggap layak di Alzer, maka ia tidak disukai di sekolah. Bahkan Louis saja kurang suka kepada Sergei. Namun sepertinya Sergei lah yang akan meneruskan keluarga Raoul ini karena dia adalah laki-laki. Makan malam itu pun berjalan dengan lancar. Lalu, panel cerita pun berpindah ke Mansion Mary lagi. Di
Di sini Mary itu sangat kesal karena kakaknya itu diundang ke makan malam mewah, sedangkan dirinya tidak. Tapi sikapnya itu langsung berubah ketika Leon memberinya kue yang ia dapat dari keluarga Raoul. Lalu, Leon juga memberikan uang jajan kepada Mary karena ia telah berjasa dalam menyelesaikan masalah ini. Melihat uang yang Leon berikan kepada dirinya, Mary pun langsung menangis dan memeluk Leon. Karena memang saat ini ia sedang bokeh, jadi Mary pun sangat senang menerima uang jajan dari Leon. Lalu obrolan mereka pun berlanjut kepada Jan dan Noel. Di sini Leon itu mengira kalau Jan dan Noel itu saling suka. Tapi Mary pun membantahnya karena menurut dirinya hubungan Jan dan Noel itu tidak berujung kepada hal romantis. Jadi hubungan mereka itu dikarenakan nama anjing dari Jan itu sama dengan namanya Noel. Namun di sini Mary pun memperingatkan kakaknya untuk tidak jatuh cinta kepada Noel karena kakaknya itu sudah memiliki 2 tunangan yang menunggunya di rumah. Leon pun hanya bisa menanggapinya dengan ekspresi yang lusuh. Panel cerita pun berpindah keesokan harinya. Seperti biasa, Miss Mary itu sangat ribut karena pangeran dan gerombolannya yang seperti anak-anak kecil. Namun, yang mengejutkan ada Deirdre yang datang ke sana sebagai perwakilan kerajaan Holford untuk memperlancar permasalahan antara mereka dengan Alzer. Di sini nampaknya Deirdre itu telah bekerja sebagai staf kerajaan. Deirdre juga menyampaikan sebuah surat sang raja kepada Leon. Ya seperti biasa surat itu berisi makian kepada Leon karena membuat masalah di Alzer. Bahkan sang raja pun bilang kalau ia akan mengatakan kepada Angie kalau Leon itu sedang berselingkuh saat di Alzer. Setelah membaca surat itu, Leon pun langsung merobeknya dan bersumpah akan membunuh Raja Mesum itu. Dan seperti biasa, Deirdre juga menggoda Leon. Tapi sebenarnya tujuan Deirdre kedatang ke sini itu adalah mencari informasi mengenai Alzer. Lalu di saat terakhir, Deirdre pun memberikan surat Angie dan Livia kepada Leon. Di sini nampaknya kedua tunangan Leon itu sangat mengkhawatirkan dirinya. Kemudian ada satu hal yang membuat Leon terkejut. Kalau Mary itu bilang ternyata Layla itu adalah seorang reinkarnator. Sontak mereka pun langsung menemuinya untuk berbicara dengan Layla. Awalnya Layla itu marah kepada Mary dan Leon karena menggagalkan rencananya untuk mendekatkan Noel dengan Loic. Tapi Leon pun segera menjelaskan kalau Loic dan Pierce itu telah membuat masalah dengan dirinya, jadi mana mungkin Leon bisa melepaskan mereka. Terjadi perdebatan di sana, tapi yang jelas Layla itu meminta Noel dan pohon suci kecil untuk dikembalikan kepada dirinya. Karena hanya kakaknya lah yang memiliki kekuatan pendeta untuk menjaga pohon itu agar bisa tumbuh. Jadi pada akhirnya, di sini Leon pun bersedia untuk mengembalikan Noel dan pohon suci kecil itu kepada Layla. Tapi ternyata berkah dari pohon suci kecil itu sudah menempel kepada Leon. Jadi bisa dibilang Leon itu akan mendapatkan kekuatan dari pohon suci kecil di Alzer ini. Melihat hal itu, Leon pun hanya bisa menepuk jidatnya. Karena lagi-lagi, dia mendapatkan hal aneh yang mungkin akan menyesatkan atau menyusahkan dirinya di suatu hari nanti. Lalu panel cerita pun berpindah ke Carter, Angie, dan Livia. Ingat, saat beberapa part lalu, Claire itu sempat menyadap saluran komunikasi Einhorn. Tapi karena jaringannya kurang jelas, jadi informasi yang diterima oleh Claire itu tidak tertangkap dengan sepenuhnya. Tapi ada sebuah informasi kalau Leon itu tengah berselingkuh di sana. Mendengar hal itu, mata Angie dan Livia pun berubah menjadi suram. Padahal si Leon itu nggak berselingkuh di sana, karena Claire itu masih belum lengkap menangkap informasinya. Dan belum tentu itu Leon yang membicarakannya. Tapi kita lihat aja nasib Leon di volume 5-nya nanti. Dan cerita di volume 4 ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu pembahasan dari light novel Otome Game-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.